Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, tinggal dikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi kajian kita ini. Semoga ini bisa menjadi penutup ya. Episode sebelumnya sudah aku jelaskan bagaimana kerusakan-kerusakan itu terjadi yang membuat kita pecah belah, padahal Allah itu maunya kita itu bersatu, tidak pecah belah. Nah, sekarang seperti aku katakan, bagaimana ini bisa menjadi referensi tertinggi ya. Al-Quran ini referensi tertinggi. Aku tulis di sini Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 79. Aku bacakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Celaka kamu kalau menipu. Dulu, celaka. Kenapa? Kamu nulis, kamu bilang ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Yang namanya menulis namanya kitab. Tentu di situ ada juga yang sedang kita diskusikan apa? Bahasa. Itu loh. Nggak bisa. Yang dari Allah, firman Allah itu dalam bahasa firman, bukan dalam bahasa budaya. Gitu loh. Makanya ketika Kanjeng Nabi bilang wahan itu, sahabat tanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Lah kalau Kanjeng Nabi itu menggunakan bahasa apa ya? Bahasa budaya, tentu mereka semua tahu, orang-orang Arab itu. Mereka wahan nggak tahu. Pernah satu saat juga Kanjeng Nabi baca Al-Quran, orang-orang Arab ini padahal jago-jago syair nih. Begitu terpesonanya dengan bahasa Al-Quran. Jadi beda, memang tipis ya, sulit. Bahwa Al-Quran itu bahasa Arabian, bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Al-Quran itu, sebagaimana kitab-kitab terdahulu, itu tidak dalam edisi budaya. Dia ada dalam edisi suci bahasa firman. Jadi dia tidak bisa terintervensi budaya. Gitu loh. Paham di sini? Nah, sekarang diperingatkan oleh surat Al-Baqarah ini, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Masalahnya kalau mereka menulis kitab itu mesti ada dua yang digunakan sebagai instrumen. Ada huruf, ada bahasa. Benar itu bahasa dari Allah yang kamu pakai. Kan gitu, kita tinggal tanya. Aku sudah lama mengatakan bahwa Markus, ya, kitab Markus, ya, untuk membuktikan ini loh, ya, celaka ini tukang palsu ini, para tukang palsu ini, ya. Markus 16, ya, 9 sampai 20, ini tidak ada di kodek. Di Sinaiticus nggak ada, di Vatikanus nggak ada. Tiba-tiba muncul di sini. Pertanyaannya dari mana ini kok bisa muncul? Kan berarti membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Celakalah orang-orang yang menulis, bilang ini firman padahal bukan firman. Ini bukan firman. Kalau ditambah lagi itu di Yohanes, itu supaya kau tahu tentang
seorang pelacur. Kamu lihat penjelasannya di video yang lalu, judulnya tentang kalau nggak salah Yesus pun mencintai pelacur. Itu satu perikop itu palsu itu. Satu perikop palsu. Berarti kan membenarkan apa yang dikatakan ini. Gitu loh. Nah, ini untuk teman-teman Islam, nggak bosan-bosan aku bilang. Kan di Kristen itu mengatakan bahwa Yesus naik ke langit. Ya. Ya, ke langit, ke surga. Sebetulnya itu kalau diteliti itu sebetulnya bukan ke surga sih, dia sama ke langit gitu loh. Ya. Tapi oke lah. Itu penjelasannya dia terangkat itu ada di ayat palsu ini. Jadi kan seperti yang video tuku yang berikutnya. Yesus terangkat kemana? Benarkah Yesus terangkat? Benarkah Yesus nanti turun lagi? Ini ayatnya palsu yang mengatakan Yesus terangkat itu ada di ayat ini. Kalau yang ini tentang pelacur, aku nggak terlalu, tak lihat sini ya. Coba di Yohanes berapa? Takutnya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita itu berbicara harus rujukannya kitab suci. Sebentar, supaya semua bisa terukur. Gitu loh ya. Waduh, di mana ini? Ini sudah ke Yohanes. Bentar lagi Pilatus. Belum. Yesus. Nah, ini dia. Yohanes 8, perikopnya perempuan yang berzina. Ini satu perikop ini palsu ini, nggak ada ini. Yang aku sudah bahas di Yesus pun mencintai pelacur. Lah ayat nggak ada gini loh kok diributkan. Katanya pakar perjanjian baru. Yang Islamnya juga nggak tahu ini ayat palsu, yang Kristennya juga nggak tahu ini ayat palsu. Jadi podo ribute. Itu. Ini tidak ada ini. Di kodek-kodek ini tidak ada. Ini bisa masuk di mana? Nah, tentunya ini kan masuk dengan huruf dan bahasa. Gitu. Inilah wujudnya kita pecah belah ini. Makanya kembali ke referensi tertinggi itu Al-Qur'an ini. Ya, semua sudah termaktub di sini gitu. Makanya kalau mau mencari menapak tilasi sejarah ke belakang, ke masa lalu, ini pijakannya. Tentang bahasa. Oke, sudah jelas ya di sini. Sekarang aku jelaskan tentang Adam Smith. Mana tadi Adam Smith? Adam Smith itu sebetulnya itu kalau aku lihat biografinya dia itu seorang ekonom, tapi nggak tahu dia ternyata meneliti sejarah juga. Jadi kok agama? Bentar. Jadi bahasa yang bermacam-macam di muka bumi ini ya. Ini ada berapa macam bahasa? Ada ribuan ya. Kok diteliti, itu sama si pakar bahasa ini dijadikan 4. Itu begini, Smith ya. Tulisannya tulisannya ya. Jadi gini, Smith ya. Terus Mongol ya, terus Arya ya, terus Eropa. Jadi oleh Pak Adam itu ya, bahasa-bahasa di dunia itu dikelompokkan menjadi 4 besar ini. Asalnya ini dari 4 bahasa ini. Pertanyaanku, bagaimana bisa dari bahasa yang bermacam-macam ini, yang ribuan jumlahnya ini seluruh dunia ini, bisa terkelompokkan menjadi 4 ini sumbernya. Nih, ya. Sumbernya di sini. Di 4 ini sumbernya. Nah, ini tinggal diteliti. Ya, 4 ini sumbernya. Nih,
Ini. Pertanyaannya, kenapa kok berhenti di 4? Kenapa kok nggak dikerucutkan lagi gitu loh? Paham ya? Ini kan banyak bahasa ini di dunia ini. Bisa kok dikerucutkan menjadi 4. Yang aku tanya, kenapa Pak Semit kok berhenti di 4? Kalau yang banyak segini macamnya bisa dikerucutkan menjadi 4. Tentunya yang 4 ini bisa dong dikerucutkan menjadi 3, menjadi 2, dan menjadi 1. Kenapa tidak bisa? Harusnya bisa. Apa? Itulah yang disebut bahasa firman. Ngerti kalian? Bahasa firman yang aku bilang tadi, bahasa firman, ya. Firman itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tadi itu bingung mau menjelaskan. Tapi alhamdulillah Allah kasih inspirasi aku bisa menjelaskan tentang ini. Aku tadi bingung bagaimana cara menjelaskan supaya gampang, supaya kalian mengerti. Alhamdulillah Allah kasih inspirasi aku. Makanya aku tulis bahasa firman. Jadi ini bahasa firman. Bahasa yang awalnya kita tidak tahu. Yang kita kan awalnya kita tidak tahu, taunya dari Allah. Ya. Kalau kita kerucut, aku dari orang tua, terus Nabi Adam kita jelaskan tadi dari Allah. Ya itulah bahasa firman. Yang dari bahasa firman inilah orang membentuk bahasa budayanya. Ini nanti pecah nggak karuan, macam-macam wis sak donya. Ini juga sak donya. Ini juga sak donya wis. Sak donya itu orang Jawa bilang sedunia wis. Ini Inggris, Eropa, Inggris, Prancis masuk sini ini. Terus apa lagi? Ya Eropa itulah. Kalau ini, nah ini nanti Israel dan Arab di sini, Semit ini. Ya, Semitik dia. Nanti kita akan fokus ke Israel dan Arab. Ya. Israel dan Arab. Nanti di sini dia, ya. Nah ini kalau aku kembalikan, seharusnya Pak Adam Smith itu dikembalikan, dikerucutkan, ya. Dikerucutkan dari mana? Ini dikembalikan lagi ke sini. Set. Begitu. Jadi artinya bahwa agama-agama Semit atau Samit, ya. Agama-agama budaya Mongol, agama budaya Arya, agama budaya Eropa, ini berasal dari satu sumber yang sama, yaitu agama firman tadi itu. Yang ini sudah menjadi agama budaya. Ngerti? Ngerti nggak? Paham nggak di sini? Nah, coba kamu pahami dulu. Aku sambil cari mana tadi penjelasanku. Ya, karena sumbernya sama kita kan nggak tahu apa-apa. Jadi agama budaya itu pengembangan dari agama firman. Bayangkan orang Jawa itu nggak pernah ketemu orang Batak, tapi ada persamaan. Ketika makan mereka satu bahasa, mangan. Itu dari mana? Belum tadi ada persamaan bahasa, persamaan kata, diksi. Itu karena memang dari sumber yang satu, bahasa firman. Inilah bahasa kitab suci, bahasanya para nabi. Yang Kanjeng Nabi Muhammad itu dititipkan ke Bani Sa'ad untuk bahasa firman ini, karena beliau akan menerima Al-Quran yang itu dalam bahasa firman. Jadi Al-Quran itu bahasa Arabian, bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Dia bahasa firman, bukan bahasa produk budaya. Nah, ngerti nggak kon? Jelas nondok gini. Pirang titik le? Sepiro? Masih 13. Oke. Masih panjang. Paham ya? Jadi di sini seharusnya dari Eropa dikembalikan, dari Mongol dikembalikan, dari Samit dikembalikan, dari Arya dikembalikan. Kalau gini pecah belah dia. Nah, makanya kalau kita diskusi antara Islam, Nasrani, Yahudi, seandainya masih dalam satu bahasa yang sama, yo penak rek. Penak, nggak bengkerengan, nggak ada ehad menurut dia. Oh itu bukan satu pak, apa satu kesatuan. Kalau satu itu yahid, cari nih sopo.
Enak. Maksudnya kita sudah berbeda-beda. Gitu loh. Sudah berbeda-beda. Saatnya kita masih dalam satu bahasa, satu huruf lagi, enak. Huruf itu paling enak kita lihat. Kenapa semuanya diawali dari A? Arab, alif. Ibrani, alef. Yunani, alfa. Ketemu. Latin, Romawi, A. Nah, pertanyaannya, Romawi Yunani yang meniru Arab Israel? Atau Arab Israel yang meniru Yunani Romawi? Coba. Kok bisa, kok apa janjian kok bisa A semua awalnya? Kan itu menarik untuk kita pikirkan. Ya nggak mungkin lah kalau Arab Israel itu meniru Romawi Yunani. Karena mereka bukan bangsa yang menerima firman. Gitu loh. Yang jelas mereka meniru dari Ibraniun dan Arabiun itu. Gitu loh. Paham? Habis. Lih, ambilin sedikit aja. Haus bapaknya. Ya, air putih aja nggak apa-apa. Paham sampai di sini? Ya. Sebelum aku lanjutkan ini. Sekarang aku lanjutkan ya. Oke. Ini aku hapus ya. Aku tinggal satu sekarang. Menjelaskan antara Israel dan Arabiun. Tuh. Ya. Ini sebetulnya lebih asik lagi kalau kita tarik kepada dimasuk yang tadi ya supaya cepet dingin. Yang tadi jangan semua supaya cepet dingin. Ya, Israel ini lebih gampang lagi kalau kita kembali ke Benei. Ingat nggak apa itu Benei? Benei Af Had. Bapak yang satu kan bapaknya, bukan satu kesatuan. Jadi kalau ada orang ngomong satu kesatuan itu orang ya blow on aja. Ini yang dimaksud tuh Ibrahim, Bapak Abraham. Ini kan satu, mana ada satu kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka tidak pakai Yahid kan? Nggak benek Yahid kan? Nggak benek Yahid. Ini apa? Bapak Abraham. Ini kan Hajar, Sarah ya. Di sini Yakob, di sini nanti Ismail. Dua bangsa ini Arab, ini Israel. Kan jadi begini nanti. Ya ini bahasanya wajar kalau mirip-mirip. Orang bapaknya juga sama kok. Gitu loh. Wajar. Kalau bahasa Ibraniun sama Arabiun itu sama-sama mirip. Cuman kan kita berbicara dalam konteks waktu yang teramat panjang dan terpisah oleh ruang dan waktu yang sekian jauh. Itu nanti dialeknya beda. Itu wajar. Tapi setidaknya, ya aku sih nggak punya dana. Kalau aku punya dana, aku akan riset ke sana. Tapi kan ini pekerjaan riset, apalagi itu sejarah, antropologis, yang akan menyentuh sosiologis juga, itu riset mahal. Dan memang sih nggak ada namanya riset itu murah. Ya, itu riset. Makanya kita kembali ke sejarah masa lalu. Itu nggak gampang. Tapi setidaknya ke kerangka berpikir sudah aku tawarkan ini loh. Begini. Ya. Nah, sekarang ini bahasanya beda-beda dikit, beda-beda tipis, ya. Aku tulis di sini, ya. Di antara kata-kata yang beda-beda tipis itu. Ya. Mana? Di sini. Ini yang sini Arab, ini Israel ya. Ini barokah. Baruk. Ya. Ehad, ingat aku. Sorry. Kebalik. Arab ya, Ahad. Ibraniunnya
ahad. Ya. Ada yang lagi nanti wahid ada ini. Ibraniunnya apa? Yahid. Kan? Begitu kan? Ya. Nanti ada lagi misalkan ini sab'ah. Sab'ah itu 7. Ini apa? Black Sabbath tuh grup musik. Mantap tuh. Gitarannya, vokalnya Black Sabbath. Kalau anak-anak yang lahir milenial ya nggak kenal siapa Black Sabbath. Ya. Ini apa? Sab'ah, Sabat. Ya. Nah. Sama, kalau sama masih sama. Siama. Langit. Siama. Ya. Apalagi? Iman. Sini. Oh, taruh sini. Ini ya. Iman. Ini pernah kita tanyakan waktu kita diskusi. Ya nggak apa-apa, ini terakhir. Waktu kita diskusi di Solo nggak salah, kita tanyakan apa bahasa Arab, bahasa Ibraninya iman itu. Dijawab, aku masih ingat, imuna. Nah, iman, imuna. Ya. Terus apa lagi? Ya. Salam. Nah, ini. Salam. Ini yang sudah mau mendekati. Apa? Salom. Iya, kan? Jadi cuma beda dialek aja. Ya. Salam, salom. Menarik lagi nanti Allah. Karena ini penting, ini aku hapus ya. Sudah jelas kan ini kan? Atau aku lanjutkan lah, nanti ada yang mau jangan dihapus dulu Pak gitu. Oke. Allah, kalau Israelnya itu Ibraninya Eloh. Nah, biasanya disebut Elohim. Nah, ini juga yang suka tanya-tanya aja itu sepertinya sudah bosen jawabnya berkali-kali. Akhiran him itu bisa majestik, bisa plural. Tapi di sini Elohim itu bukan berarti Allah banyak. Sama dengan kami. Allah itu menyebut dirinya di Al-Quran kami itu bisa plural, bisa jamak, bisa majestik, bisa keagungan. Nah, karena Allah tunggal, maka ketika Allah menyatakan dirinya dengan kami itu kan berarti dia banyak. Tapi dia menyatakan dalam konteks keagungannya. Begitu juga orang Ibrani katanya biasanya menyebut orang Yahudi itu Elohim, tapi bukan berarti Elohnya banyak. Karena akhiran him di situ sama tadi bisa plural, bisa majestik, artinya keagungan Allah dalam keagungannya, bukan banyak Allah. Seperti sama yim itu banyak langit. Jadi akhiran im itu bisa plural, bisa majestik, keagungan gitu ya. Ini Allah. Oke. Nah, sekarang dari persamaan ini kita sekarang ini Israel ya, ini Arab, ini Yahudi, ini Islam ya akhirnya. Jadi, assalamualaikum, salam alaikum ya, aku hapus semua ini ya. Kalau kita sudah paham, maka salam alaikum itu sama dengan salammu alaikum. Sama. Cuman ini dialek Ibraniun, ini dialek Arabiun. Sama. Nggak ada bilang ini agama Islam, ini agama Yahudi. Siapa yang bilang? Cuman karena orang nggak tahu saja. Artinya ketika aku menyebut salam alaikum, itu nggak bermasalah. Ketika aku menyebut assalamualaikum juga bermasalah. Nggak bermasalah. Kenapa? Ini beda dialek tapi satu makna. Apa makna assalamualaikum? Lihat video yang kemarin sudah aku jelaskan tentang apa ya? Kamu lihat sendirilah. Lupa aku banyak judul sudah. Ini satu makna ini. Hanya beda dialek. Jadi nggak terpisahkan. Oh kalau ini Islam, ini Yahudi, kalau ini Arab, ini Israel. Iya dialeknya, tapi maknanya sama. Gitu loh. Paham?
Cuman kadang-kadang orang nggak tahu, ini orang pakai salam agama lain, keluarkan dari grup. Agaknya lah. Nah, kalau kita ya orang Islam mau mengucapkan salam kepada orang yang kafir, itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi begini. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Begini. Ini terlalu panjang ya. Begini. Dari Muhammad hamba ya dan Rasulullah ya kepada, ini terjemahannya ya, Heraklius, penguasa Romawi. Ini suratnya Kanjeng Nabi ya. Apa katanya? Begini, lihat ini. Aku kasih warna apa ya, supaya kau tahu. Semoga, tetap didoakan sama Rasulullah. Semoga ya keselamatan atas orang yang mau. Nah, kan yang mau kan. Berarti dia aktif, bukan pasif. Yang mau mengikuti petunjuk. Ini salamnya begini, yang disampaikan kepada Heraklius oleh Kanjeng Nabi. Artinya apa? Salamu ala manittaba al-huda. Begitu kalau Arabnya. Salamu ala manittaba al-huda. Kalau aku artikan, semoga keselamatan atas orang yang mau mengikuti petunjuk. Ini dia. Salamu manittaba al-huda. Kenapa? Ini terpisah dari Islam. Ini pagan. Ya, ini pagan. Kalau aku gambarkan dalam lingkaran tuh begini loh. Ya. Mana? Seperti tadi pembagian-pembagiannya. Ada Islam, ada ahli kitab, Yahudi, Nasrani, nanti ada musyrik ya. Ada kafir itu, kafir Mekah itu ya. Pembagiannya kan begitu. Pagan-pagan itu ya. Sementara Islam itu kalau dengan yang lain terpisah, tapi kalau dengan ini dia tidak bisa terpisah. Ada benang merah yang harus dicermati secara tegas, secara baik, secara cermat ya apa? Islam itu mesti ada irisannya. Ini Islam ya. Bagaimana matematika dulu ya? Gini, ini Yahudi ya. Ini Nasrani. Al-Quran tidak mau bilang Kristen, Nasrani. Ya. Irisannya di mana? Ada titik temunya tuh di sini. Ini loh, kalau kita belajar matematika dulu. Titik temu bahasa juga terjadi di sini. Makanya harus hati-hati. Ya. Aku gambarkan. Ini Islam, ini Yahudi, ini Nasrani. Inilah, nampak ya? Coba lihat. Kalau aku lihat tulis di bawah nampak. Sini nampak. Dikit. Gini. Gimana ya nggak nampak? Gini. Yahudi, nampak sini, nampak. Yahudi, ini nampak Nasrani. Aku tarik ke atas, ya. Lihat ini tanganku, garisnya begini. Yahudi Nasrani inilah yang disebut ahli kitab. Artinya mereka menerima kitab. Sebelum kita menerima, mereka sudah menerima kitab. Itu loh. Kitab yang sudah terpecah belah tadi itu, terancur, bercampur dengan tangan-tangan manusia itu, sudah terakumulatif dalam Al-Quran ini. Gitu ya. Begitu ya dalam bahasa. Jadi ini hanya permasalahan dialek saja. Jadi kalau aku ngomong Assalamualaikum, berarti aku ngomong dalam dialek
Arabiun. Kalau aku ngomong salam alaikum berarti dalam dialek tadi Arabiun ya, ini Ibraniun, begitu aja. Bukan ini Islam, ini Yahudi, bukan. Ini sama, artinya sama, maknanya sama. Sedangkan kalau kita mau mengucapkan salam kepada orang yang kafir, ya ini semoga keselamatan atas orang yang mau mengikuti petunjuk. Salamu ala manitaba al-huda. Begitu aturan mainnya. Terus apakah ini bisa dibicarakan secara singkat? Oh, tidak bisa, bos. Tidak bisa. Ini yang aku kasih warna merah ini perlu diskusi berat ini. Antara Islam, Yahudi, Nasrani duduk bareng mendiskusikan ini. Gimana sebetulnya? Sebetulnya kalau kita mau taat kepada Allah, berpegang pada tali yang satu, ya Nasrani ini sudah las, Yahudi ini sudah las. Yang sekarang apa? Islam. Artinya kalau kita menjadi Islam, kita tidak kehilangan Nasrani dan kita tidak kehilangan Yahudi. Begitu loh. Cuman kan ini berat kalian terima. Tetapi aku harus sampaikan. Masalah kalian terima atau tidak itu terserah sampean. Begitu ya. Jadi bahasa salam alaikum, salam alaikum itu hanya perbedaan dialek. Yang salam alaikum dialek Ibraniun, yang salam alaikum dialek Arabiun. Bukan mengatakan bahwa ini Islam, ini Yahudi, tidak begitu. Oke, sampai di sini. Maaf kalau ada salah kata. Sudah berapa mau maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.